Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semuanya merasakan kebaikan Tuhan. Hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita saat ini datang memuji menyembah Tuhan dalam ibadah praise and worship di rumah saja. Walaupun di rumah, kita mau menghadirkan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah rumah tangga kita, sehingga tidak ada yang mustahil. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh ada. Sungguh bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah Roh Kudus yang memampukan kami berjalan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami menaikkan syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang setia. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, yang sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Lagi memandang wajah-Mu, memandang wajah. Kami mau memandang wajah-Mu ya Allah. Kami mau merasakan kasih-Mu di mana kami berada saat ini Tuhan. Kami mau terus tinggal dekat-Mu Tuhan Yesus. Setiap saat di dalam hidupku.
sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan kebaikannya, rasakan anugerahnya. Yes, Jesus Christ. Kami percaya Engkau hadir, Engkau bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Engkau melawat umat-Mu yang saat ini menaikkan syukur padamu Tuhan. Oh Jesus. Kami mengundang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah jemaat-Mu yang menyembah Tuhan pada hari ini. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Bersyukur selalu kepadamu. Bapakku yang baik, Bapa yang baik, yang ku cinta.
Sungguh Engkaulah kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Bapa, ku naikkan syukur. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu Bapa. Bapa, mari dengan segenap hati Bapa, panggil dia Bapa. Ku naikkan syukur padamu Bapa, oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Oh Bapa, lebih lembut lagi Bapa. Ku naikkan syukur padamu Bapa, oh Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sekali besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Bersorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Besar setiamu Tuhan, rahmatmu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai buat kebaikan-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan hari ini di rumah-rumah, ya, karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh waktu dan tempat. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Di awal bulan ini Tuhan masih pimpin kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagi kami. Haleluya. Allah kita Allah yang baik, Allah yang setia dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setia yang tidak pernah berubah. Mari Bapak Ibu, saya undang semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Allah itu baik. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan selalu tunjukkan kasih setia-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami punya Allah yang selalu baik, selalu setia buat kami. Bahkan Kau Allah yang peduli, Allah yang mengerti apa yang menjadi pergumulan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Jesus. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Oh Jesus. Dengan pujian ini sebagai iman kita kepada Tuhan. Banyak yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yes, karena Kau Allah yang mengerti kami. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli, tanpa Allah peduli. Mari naikkan tanganmu kepada Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kau Allah yang peduli buat setiap hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang dekat dengan kami, bahkan lebih dekat dari siapapun. Bahkan dalam setiap pergumulan kami, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab
saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita menerima sabda firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian, bahkan penyembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur, serta penyembahan kami sebab Engkau adalah Tuhan, Sang Juru Selamat yang telah menebus dosa-dosa kami. Kini kami mau membuka hati, menerima sabda firman-Mu, biar Tuhan berkenan berfirman kepada masing-masing pribadi kami, sehingga kami yang menerima firman ini diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, nats firman yang akan kita dengarkan pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, berdasarkan ayat ini, saya memberikan tema firman pada malam ini, yaitu diberkati pada waktu tidur. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ini firman ini kedengarannya kok aneh ya. Masa orang yang tertidurnya itu diberkati oleh Tuhan? Saudaraku, apapun yang tertulis di dalam Alkitab, kalau memang itu yang tertulis, pasti akan terjadi. Itu sebabnya mari kita ikuti berita firman ini, supaya kita mengerti apa maksud daripada firman Tuhan ini. Nah, saudaraku, ketika kita membaca ayat tadi, apalagi di bagian permulaan dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Nah, ini ada pelajaran-pelajaran yang harus kita camkan baik-baik, saudara-saudara. Yang pertama, pelajaran yang kita peroleh adalah begini. Kerja keras tanpa Tuhan ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Sekali lagi, kerja keras tanpa Tuhan tidak menghasilkan apa-apa. Malah capek saja itu hasilnya. Nah, saudara yang kekasih, manusia berusaha dan bekerja sejak pagi sampai dengan malam. Bahkan ada yang lembur juga, malam-malam masih kerja. Nah, saudara-saudara, dengan maksud apa? Maksudnya agar supaya semua kebutuhan rumah tangganya tercukupi. Sedemikian sibuknya manusia sehingga waktu mereka itu seolah-olah harus diukur dengan uang. Makanya ada istilah time is money. Jadi segala sesuatunya diukur dengan uang. Saudara-saudara, manusia hidup memang untuk bekerja. Tetapi apa yang saya katakan ini tolong saudara renungkan baik-baik. Benar nggak ini ungkapan ini? Manusia hidup untuk bekerja. Bekerja untuk makan. Dan makan untuk hidup. Bagaimana kira-kira saudara? Kalau manusia tujuannya hanya itu saja, saudara-saudara. Buat apa Tuhan menjadikan kita manusia di bumi ini? Padahal Tuhan mempunyai maksud supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita mempersiapkan diri
untuk memperoleh hidup kekal di dalam sorga. Sehingga tidak hanya kerja, tetapi juga harus mencari Tuhan dan mendapatkannya di dalam Yesus Kristus yang juru selamat itu. Saudaraku yang kekasih, nah hanya kerja tanpa Tuhan ternyata sia-sia, hasilnya nol, hasilnya hanya capek semata-mata. Coba saya akan memberikan contoh ya. Di dalam Injil Lukas, saudara-saudara, di dalam Injil Lukas, yaitu pasal yang ke-12, saya akan bacakan ayat 16 sampai 19. Dikatakan demikian. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tolong dengar saudaraku ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini suatu ajaran daripada Tuhan Yesus. Ada seorang yang kaya raya. Apa sebabnya saudaraku? Karena tanahnya itu subur, saudara-saudara. Dia tidak menyadari kalau tanahnya subur itu berkat dari Tuhan. Tuhan menurunkan hujan dan panas dengan seimbang, sehingga semua yang ditanam itu menghasilkan hasil yang begitu banyak. Sehingga nyaris saudara-saudara, lumbung-lumbung orang kaya tadi penuh, tertimbun-timbun. Ya, bahan-bahan makanan bertahun-tahun tidak akan habis. Tetapi sayangnya, ini orang yang kaya ini saudara-saudara, dia tidak ingat kepada Tuhan. Sama sekali tidak sadar berkat itu dari Tuhan. Dia pikir itu hasil keras dia bekerja saudara-saudara. Makanya dia mengatakan, hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Apa yang terjadi? Malam itu juga Tuhan datang mengambil jiwanya, mengambil nyawanya. Orang kaya itu mati seketika. Lalu itu bahan makanan yang bertimbun-timbun bertahun-tahun lamanya untuk siapa saudara-saudara? Ya, Tuhan mengatakan, demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tidak kaya di hadapan Allah ini artinya saudara-saudara, dia miskin rohani, sama sekali tidak ada hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh hanya kerja, tapi lupa cari Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, lalu kemudian mari kita akan baca Lukas 5 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara lihat, Simon dan kawan-kawannya itu pergi ke danau untuk mencari ikan. Semalaman suntuk ia bekerja keras. Ia membuang jaringnya ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, ke sebelah depan, ke sebelah belakang. Tetapi seekor ikan pun tidak mereka dapat. Sehingga pada waktu pagi mereka bertolak
menuju ke daratan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Mereka hanya capek semata-mata, tidak ada hasil semata-mata. Semalaman kerja keras tetapi hasilnya nol. Nah, kalau kita baca selanjutnya, ya, dikatakan pada ayat berikutnya, ya. Dan setelah mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Tuhan berkata, mari kembali tolakkanlah perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ketika mereka lakukan itu, apa yang terjadi? Mereka mendapat ikan. Apa sebabnya? Karena mereka melibatkan Tuhan. Karena mereka menurut perintah Tuhan. Tadinya mereka tidak bersama dengan Tuhan. Makanya mereka kosong, semalaman suntuk cari ikan, tetapi seekor pun tidak dapat. Begitu mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan, mereka melibatkan Tuhan, mereka katakan firman Tuhan, ikannya penuh satu perahu, sedemikian rupa banyaknya, luar biasa, saudaraku. Nah, saya akan berikan contoh berikutnya. Sibuk itu hanya menghasilkan hal-hal yang sebetulnya Tuhan tidak berkenan. Ya, Lukas 10, saudara-saudara. Saya akan bacakan Lukas 10, yaitu ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41. Dikatakan demikian, saudara-saudara. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, saudara lihat, ketika Tuhan Yesus ada di Betani, saudara-saudara, yaitu di rumah Lazarus, Marta dan Maria, maka Marta dan Maria menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke rumahnya. Maria duduk di ujung kaki Yesus mendengarkan terus apa yang Tuhan ajarkan kepadanya. Itu Maria ambil bagian yang terbaik, tetapi Marta sibuk di belakang kerja keras menyediakan hidangan, menyediakan minuman untuk Yesus Kristus. Dia kerja keras di belakang. Apa yang terjadi? Ya, dia menoleh ke ruangan tamu, dia melirik, waduh, ini kok Maria kok duduk aja ya, kok enggak tergerak hatinya membantu saya. Ya, dia kerja lagi, dia ngelirik lagi ke ruang tamu. Waduh, kebangetan ini Maria, kok nggak mau bantu sama saya. Nah, saudaraku yang kekasih, itulah akibatnya kalau hanya bersibuk-sibuk tanpa duduk di bawah kaki Tuhan, hasilnya ngomel semata-mata, ya, jengkel semata-mata, iri hati semata-mata. Nah, itu sebabnya Tuhan mengatakan pada ayat 42, tetapi hanya satu saja yang kau perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi duduk di bawah kaki Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam hidup, itu adalah bagian yang terbaik. Tetapi hanya bekerja keras tidak melibatkan Tuhan, itu hanya jengkel semata-mata dan itu bukan bagian yang terbaik. Saudaraku yang kekasih, kemudian pelajaran yang kedua, lewat ayat yang tadi saya baca, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, saudaraku. Nah, ini sebetulnya teguran Tuhan. Jadi pelajaran yang kedua ketika kita mendengar firman ini merupakan teguran daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, ini bangsa Israel ketika Tuhan memimpin mereka keluar dari negeri Mesir menuju ke negeri Kanaan dipimpin oleh Musa, mereka banyak sekali saudara-saudara menggerutu di hadapan Tuhan, komplain kepada Tuhan, ya. Karena tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada ini, tidak ada itu, banyak sekali mereka menghadapi suatu kelaparan, mereka juga ingin minum, nggak ada air dan sebagainya. Mereka menggerutu semata-mata. Tetapi ketika mereka sudah sampai ke negeri Kanaan, negeri perjanjian, wah memang mereka permulaannya begitu sukacita, senang sekali. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Tapi sesudah itu mereka murtad kembali. Mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan para imam bernubuat
ya, atas nama dewa-dewa sesembahan orang kafir. Mereka menjadi murtad, itu sebabnya Tuhan menegur mereka. Mari kita baca di dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudaraku, perhatikan ini firman Tuhan. Dikatakan mereka itu menggali kolam, ya. Menggali kolam untuk apa? Untuk kebutuhan hidup mereka, karena manusia tidak bisa hidup kalau tidak ada air, ya. Lalu kemudian dari kolam ini, saudara-saudara, mereka itu mengisi terus dengan air. Tetapi ternyata kolamnya itu bocor, saudara-saudara. Sehingga kerja mereka itu sama sekali percuma, tidak ada arti. Diisi bola-balik, tetapi karena bocor akhirnya enggak penuh-penuh, saudara-saudara. Ya, yang didapat adalah kegagalan, semata-mata ketidakpuasan, kecemasan, bahkan kekhawatiran. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kekasih, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa beribadah kepada Tuhan, segala usaha yang keras itu ternyata hanya sia-sia saja. Saya bacakan firman Tuhan di dalam kitab Hagai, yaitu pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Nah, saudaraku, ini menggambarkan bahwa mereka itu hanya bekerja tetapi tanpa mencari Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa berharap kepada Tuhan, tanpa percaya kepada Tuhan, hanya dengan kekuatan sendiri. Hasilnya mereka digambarkan seperti mengisi air pada kolam yang bocor sehingga tidak penuh-penuh, dan akhirnya hanyalah semata-mata kegagalan yang mereka ambil, saudara-saudara. Lalu pelajaran yang ketiga, saudara-saudara. Ternyata Tuhanlah yang memerintahkan berkat untuk mendatangi saudara, ya, ataupun menjauhkan diri dari saudara. Saya ulang, dengar baik-baik, ya. Tuhanlah yang memerintahkan berkat untuk mendatangi saudara atau menjauhkan dari saudara. Ya, coba kita lihat Mazmur 133 ayat yang ketiga, saudara-saudara. Mazmur 133 ayat yang ketiga. Ini luar biasa ini, saudara. Ya, Mazmur 133 ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saya ulang, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi yang memerintahkan berkat untuk mendatangi saudara itu adalah Tuhan. Nah, namun itu baru terjadi kalau saudara mempunyai persekutuan yang erat, persekutuan yang dekat, hidup saudara melekat dengan Tuhan. Laksana saudara-saudara, yaitu gunung Hermon dan anak-anak gunungnya, itu selalu berdampingan, melekat, ya. Itu sebabnya aliran daripada air dari puncak gunung Hermon yang penuh dengan salju, ketika ada matahari saljunya meleleh ke bawah, sehingga anak-anak gunung Hermon ini merupakan suatu bagian yang sangat subur sekali. Nah, tetapi kalau saudara tidak melekat dengan Tuhan, orang Jakarta bilang boro-boro dapat aliran berkat kehidupan. Tidak. Jadi kuncinya
Tuhanlah yang memerintahkan berkat untuk mendatangi saudara, atau kebalikannya, Tuhanlah yang menjauhkan berkat itu, saudara-saudara. Nah, dalam Mazmur 75 ayat 7 sampai 8 dikatakan, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara lihat di sini, ya, ayat ini menjelaskan apapun yang dikerjakan manusia sedemikian hebatnya rencana manusia, ternyata Tuhan sendirilah yang melakukan promosi atau menjadikan manusia berhasil dalam usahanya. Yang meninggikan manusia itu adalah Tuhan, tetapi yang merendahkan juga adalah Tuhan. Kalau saudara melekat kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Saudara akan dipromosikan oleh Tuhan, sehingga usahamu akan semakin meningkat dan engkau diberkati oleh Tuhan. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepada engkau. Haleluya. Kemudian pelajaran yang keempat, di dalam kitab Mazmur 127 ayat yang kedua bagian B mengatakan, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, saudaraku, apa arti tidur di sini? Tentu kita tidak boleh salah tafsir, saudara-saudara, ya. Tuhan tidak mengendaki kita bermalas-malasan, kita tidur-tiduran, lalu Tuhan berikan berkat. Oh, tidak, saudara-saudara. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 bagian B dikatakan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya apa? Tuhan mau kita bekerja keras juga. Tetapi saudaraku, bukan karena kuat dan gagah mereka. Kalau mereka betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan, ketika mereka bekerja, Tuhan pasti buka jalan. Nah, yang dimaksud tidur di sini berarti ketika manusia berhenti dari menggunakan kekuatan sendiri, berhenti dari segala kemampuan atau strategi kepintaran mereka sendiri, berhenti daripada mengharapkan modal yang besar, kekuatan mereka, kepandaian mereka, keterampilan mereka dalam melaksanakan bisnis. Tetapi saudaraku, tidur di sini berarti manusia mau melibatkan Tuhan dalam usahanya, bahkan mau berharap kepada Tuhan. Artinya tidur di sini adalah saudara-saudara, saudara masih tetap bekerja, masih tetap saudara melakukan aktivitas, tetapi apa yang saudara andalkan yaitu kemampuan, kelihayan saudara, banyaknya modal saudara, kepintaran, keterampilan saudara dalam berbisnis, itu tidak lagi dominan, itu berhenti, itu istirahat. Nah, sambil bekerja saudara betul-betul beriman, bersandar, mengakui Tuhanlah yang akan memberikan berkat. Sehingga dengan demikian saudaraku, itu akan menjadi keuntungan dan berkat bagi saudara. Itu pasti terjadi. Karena Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang bersandar kepada Tuhan, tetapi tidak diberkatilah orang yang tidak bersandar kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya ketika orang mulai mengadakan perhentian, dia bersekutu dengan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, dia memohon bimbingan kepada Tuhan, dia memohon penyertaan daripada Tuhan. Disitulah ibaratnya ketika manusia turun tangan, maka Tuhan akan memberkati. Ya, turun tangan dalam arti tadinya tangannya hanya untuk bekerja, sekarang diturunkan, dijadikan satu, ya, bertopangan antara tangan kiri dan kanan, berdoa di hadapan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan memberikan berkat kepada orang yang seperti ini. Selama daging kita artinya mendominasi, kita kerja keras tetapi tanpa Tuhan, hasilnya tidak pernah maksimal.
itu akan mengalami kebocoran. Seperti orang mengisi air pada kolam yang bocor dan itu sia-sia. Nah saudaraku, selama daging kita tidak lagi dominan dalam arti tidur tadi, dan mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, maka hasil yang kita peroleh adalah hasil yang maksimal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Nah saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita meresponi berita firman yang telah kita dengar, dan mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, lewat firman ini kami disadarkan, kerja keras tanpa Tuhan ternyata hasilnya hanyalah kecapean dan kekesalan semata-mata. Demikian juga ya Tuhan, Engkau menegur kepada kami, seperti teguran Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka kerja keras, laksana mereka mengisi kolam yang bocor. Dan hasilnya tidak akan bisa dinikmati oleh mereka, karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Ternyata Tuhanlah yang memerintahkan berkat itu untuk mendatangi kami, atau kebalikannya malah menjauhkan diri daripada kami. Kalau kami melekat dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, jelas Engkau akan memerintahkan berkat itu mendatangi kami semuanya. Ternyata ketika kami dalam keadaan tertidur, bukan tertidur secara jasmani, tetapi tidur berarti manusia berhenti dari mempergunakan kekuatan sendiri, daripada mempergunakan kemampuan sendiri, daripada berharap atas rencana sendiri, tetapi manusia mulai berharap kepada Tuhan, memohon berkat kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan, ternyata Engkau akan turun tangan dan memberikan berkat kepada kami. Itu sebabnya firman-Mu kami aminkan. Engkau memberkati kami ketika kami sedang tidur, dalam arti ketika kami sedang bersekutu dengan Engkau, yang segala aktivitas kesibukan kami berhenti, kami duduk diam di hadapan Engkau, berharap kepada Tuhan, maka disitulah Engkau akan memerintahkan berkat untuk apa yang kami butuhkan. Terima kasih banyak Bapak. Engkau memberkati setiap keluarga yang beribadah di rumah masing-masing dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Mari saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang selalu ada bersetiap kami Tuhan Yesus. Saatnya kami mau memberi persembahan kami. Kami mau memberi dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dapat mentransferkan ke nomor rekening yang sudah tersedia di layar kaca pada hari ini. Haleluya. Allah itu baik. Selamat memberi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
persembahan Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah baik saudaraku, mari semuanya bangkit berdiri kembali di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur keganasan daripada virus corona semakin menurun. Tetapi Tuhan bekerja lagi ya Tuhan, supaya lenyap dari bumi Indonesia, bahkan dari seluruh dunia ini. Sehingga bangsa Indonesia, bahkan setiap orang di bangsa-bangsa dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Terima kasih, hanya Engkau-lah yang mampu. Itu sebabnya kami serahkan setiap pribadi, rumah tangga, seluruh jemaat-Mu. Jaga, lindungi, dan pelihara kami. Jauhkan daripada serangan sakit penyakit, terutama virus corona yang masih ada ini. Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kini saudaraku, terimalah oleh-Mu anugerah, berkat, damai sejahtera dari Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, yang selalu menyertai dan memberkati engkau, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Ku bersyukur